Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliau kita masih diberi limpahan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami ini. Baiklah, kami tidak akan memperpanjang mukadimah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Betri Dea Astari selaku moderator dan para tim penyaji yaitu Maulidea Sinta Dewi, Adam Yirdam, Andi Parjosatuwo Lubangawol, Fayat Kusei Yohan, Tommy Yudhistira Munte. Kami dari kelompok 10 akan membahas makalah yang berjudul teks laporan. Di era modern ini, ilmu pengetahuan semakin luas dan maju, yang dimana menuntut seseorang yang bergelut di dunia pendidikan harus tahu cara membuat teks laporan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih minim pengetahuan. Membuat teks laporan proposal, tesis, skripsi, dan yang lainnya yang membutuhkan teks laporan agar lebih mudah dipahami atau diterima oleh si pembaca, karena kata yang digunakan lebih simpel dan mudah dipahami. Berdasarkan masalah tersebut, kami dapat merumuskan masalah di antaranya: 1. Apa yang dimaksud dengan teks laporan? 2. Apa saja kaidah kebahasaan di dalam teks laporan? 3. Apa tujuan membuat teks laporan? 4. Bagaimana ciri-ciri teks laporan? 5. Apa saja jenis-jenis teks laporan? 6. Bagaimana bahasa yang digunakan untuk teks laporan? Dan 7. Bagaimana tahapan untuk membuat teks laporan? Baiklah, langsung masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan teks laporan. Teks laporan adalah tentang penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta yang disajikan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang diperlukan berdasarkan tujuan yang diambil sendiri oleh si pelapor, dilihat, didengar, atau diterima sendiri. Komplikasi si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, tanggapan, atau pertanggungjawaban baik lisan maupun tulisan dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang diantara mereka. Salah satu cara berkomunikasi dari pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Baiklah, masuk ke permasalahan yang kedua. Apa saja kaidah kebahasaan teks laporan? Materi ini akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Tommy Yudhistira Munte. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tommy Yudhistira Munte dengan NIM 2411465. Saya dari kelompok 10 akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks pada laporan yang terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contoh, lumba-lumba hidung botol. Yang kedua, menggunakan kata kerja definisi seperti adalah, merupakan, dan yaitu. Contoh, lumba-lumba hidung botol merupakan mamalia laut yang dapat hidup 40-50 tahun. Yang ketiga, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri di atas. Contohnya, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Yang keempat, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contoh, tersiap trangketes, blowhole, dan bluebell. Yang kelima, adanya kalimat simplex, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu verba utama. Selanjutnya, adanya kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua atau lebih verba utama. Yang terakhir bersifat universal, memiliki arti secara umum dan menyeluruh. Sekian dari hasil pembahasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Kasih kepada saudara Tommy.
Masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu tujuan membuat teks laporan. Materi ini akan dijelaskan oleh teman kami, Saudara Adam Yirdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Yirdam R dari kelompok 10. Baiklah, saya akan membahas tentang tujuan membuat teks laporan. Yang pertama yaitu mengatasi suatu masalah. Yang kedua, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menemukan teknik-teknik baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Adam. Masuk ke permasalahan yang keempat, yaitu ciri-ciri dari teks laporan. Materi ini akan dijelaskan oleh teman kami, Andi Parjosatuwo Lubangaol. Buat kita semua, perkenalkan, nama saya Andi Menggaul, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks laporan. Adapun ciri-ciri teks laporan, yang pertama, teks laporan bersifat fakta atau sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua, bersifat objektif, artinya laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi yang benar. Yang ketiga, hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna. Keempat, tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang seperti propaganda. Yang kelima, laporan disajikan secara singkat, baik dalam tata bahasa, isi yang berbobot, maupun susunan teks yang jelas. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Andi. Masuk ke permasalahan yang kelima, yaitu jenis-jenis teks laporan. Materi ini akan dijelaskan oleh teman kami, Fayat Kusayyi Yohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayat Kusayyi Yohan. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis teks laporan. Jenis teks laporan yang pertama yaitu laporan berdasarkan waktu. Laporan berdasarkan waktu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu laporan berkala. Laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu, seperti laporan harian, laporan mingguan, atau tahunan. Contohnya yaitu laporan pertemuan suatu karyawan di setiap bulan. Yang kedua yaitu laporan insidental. Laporan insidental adalah laporan yang dibuat dan harus disetujui, atau laporan yang dibuat apabila diperlukan, seperti laporan observasi, laporan keuangan, laporan PKL, dan lain-lain. Masuk ke jenis teks laporan yang kedua yaitu laporan berdasarkan bentuk. Laporan berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu laporan bentuk surat. Laporan bentuk surat adalah laporan yang dibuat dalam bentuk surat, isinya antara 1 hingga 4 halaman. Contohnya yaitu laporan jumlah siswa yang keluar dari suatu sekolah. Yang kedua yaitu laporan berbentuk naskah. Laporan berbentuk naskah ini adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek maupun panjang. Contohnya laporan kegiatan kepanitiaan atau notulen rapat. Yang ketiga yaitu laporan berbentuk memo. Laporan berbentuk memo adalah laporan yang ditulis menggunakan memo, meminta isi laporan pendek untuk keperluan intern, dan dilakukan antar pejabat atau pimpinan. Masuk ke jenis teks laporan yang ketiga yaitu laporan berdasarkan penyampaian. Laporan berdasarkan penyampaian ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu laporan lisan. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Yang kedua yaitu laporan tertulis. Laporan tertulis seperti surat, naskah, dan memo. Yang ketiga yaitu laporan visual. Laporan visual adalah laporan yang disampaikan oleh penglihatan. Contohnya yaitu disampaikan melalui media PowerPoint. Masuk ke jenis teks laporan yang keempat yaitu laporan berdasarkan sifat. Laporan berdasarkan sifat ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu laporan biasa. Laporan biasa adalah laporan yang mengenai rahasia dan tidak rahasia, sehingga laporan terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif.
Yang kedua yaitu laporan penting. Laporan penting adalah laporan yang penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu yang bisa mengetahuinya. Masuk ke jenis teks laporan yang kelima yaitu laporan berdasarkan isinya. Laporan berdasarkan isinya ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu laporan informatif. Laporan informatif adalah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Yang kedua yaitu laporan rekomendasi. Laporan rekomendasi adalah laporan yang disetujui dari sekilas tanpa kehadiran pembahasan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu laporan analisis. Laporan analisis adalah laporan yang berisi analisis menyeluruh. Yang keempat yaitu laporan kelayanan adalah laporan yang berisi tentang hasil seleksi kelayanan atau pemilihan mana yang terbaik. Yang terakhir, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisi penanggung-jawaban tugas seseorang atau kelompok untuk atasan yang memberi tugas tersebut. Demikian dari saya. Jika ada yang salah atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada Saudara Fayad. Selanjutnya masuk ke permasalahan ke-6 dan ke-7, yaitu bagaimana bahasa yang digunakan untuk teks laporan dan bagaimana tahapan untuk membuat teks laporan. Materi ini akan dijelaskan oleh teman kami, Maulidea Sintadewi. Yang F ada bahasa teks laporan. Bahasa yang digunakan di dalam teks laporan yaitu yang pertama menggunakan verba relasional, yang kedua menggunakan verba aktif, yang ketiga menggunakan nomina, yang keempat menggunakan konjungsi, yang kelima menggunakan kata-kata kajian, dan yang keenam menggunakan paragraf dengan topik sentences. Yang G, tahapan membuat teks laporan. Tahapan untuk membuat teks laporan yang baik dan benar yaitu yang pertama membuat judul teks laporan berdasarkan objek yang diamati. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka karangan disertai dengan penjelasan-penjelasan pendukung yang berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang keempat, membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah teks yang berisi penjabaran atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan ini juga disebut teks klarifikasi. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Saran kami untuk membuat teks laporan perlu diperhatikan langkah-langkah atau ciri-ciri teks laporan tersebut. Sekian hasil presentasi dari kelompok 10. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.